bersyukur karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami. Tidak pernah tinggalkan, tidak pernah jauh, tidak pernah kau lupakan, selalu peduli, selalu memegang erat tangan kami. Melewati lembah yang kelam sekalipun kami tidak akan takut. Sebab kami tahu ada Yesus yang selalu dan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami berdoa kau terus pegang erat tangan kami. Jangan pernah kau lepaskan Tuhan. Kau pegang erat gereja kami. Jangan pernah kau lepaskan. Karena ini pekerjaanmu. Silakan Tuhan yang berkarya. Saat ini Roh Kudus, silakan Engkau yang berkarya, berbicaralah kepada setiap telinga, hati dan roh setiap kami. Hamba-Mu sangat-sangat dan sangat terbatas dalam penyampaian firman-Mu. Tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus tidak pernah terbatas. Roh Kudus yang akan berbicara, Roh Kudus yang akan melawat setiap kami. Kami percaya hari ini juga Roh Kudus akan menegur dan memperbaiki setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau nyata di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, yang tidak ada artinya ini Tuhan. Boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Sama-sama kita mau katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sebelum duduk ngomong sama kiri kanan katakan, kamu keren memuji Tuhan hari ini. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk, puji Tuhan, selamat malam, shalom. Ini teman-teman multimedia boleh bantu nyalakan lampunya sebelum Nina bubuk semuanya ya. Bapak Ibu Saudara mohon maaf ya. Saya sampaikan dulu, hari ini ada sedikit perubahan dalam sound systemnya. Kita baru repair alat kita, tapi ternyata ada sedikit trouble, ada sedikit kurang nyaman. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu datang, kok hari ini sound systemnya kurang maksimal ya. Mohon dimaklumi ya. Dan bagi yang menyaksikan di rumah hari ini memang saya mohon dimaafkan, memang kurang sekali ya live streamingnya karena alat kita yang barusan baru. Tapi it's okay. Kita tetap berbahagia karena ada Yesus di tengah-tengah kita. Amin. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama di Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai yang 11. Mungkin ada Bapak Ibu yang tanya sama saya, Pak, kenapa kok hari Rabu jas-jasan? Mungkin ada datang gini, ngapain Rabu-Rabu nyantai-nyantai jas-jasan kayak gitu. Anda lihat kiri kanan, kenapa kok banyak orang jas-jasan? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara saya mohon waktu sebentar ya, bukan hari ini, hanya bukan doa malam. Kita mau mendoakan bukan hanya yang datang hari ini, nanti perlahan semuanya pelayan Tuhan yang ikut melayani, semua orang yang ikut andil dalam pelayanan, akan kita doakan, akan kita urapi, supaya kita satu visi. Yaitu pertama kita memuliakan nama Tuhan, amin. Kita membawa mulia nama Tuhan di atas kota ini. Saya percaya kalau kita bersatu hati, kalau kita bersungguh hati, akan banyak jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus, amin. Yang kedua kita mau melayani jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang baru, di luar sana yang belum kenal Tuhan harus kita layani. Yang setuju katakan amin. Dan bukan hanya itu, kita harus melayani setiap jemaat dengan sangat baik. Kerinduan hati saya, setiap jemaat dilayani dengan baik. Supaya kalau jemaat datang gak sia-sia, jemaat dikasih yang maksimal, jemaat dikasih yang terbaik. Saya katakan beberapa kali, apalagi kemarin di retreat Rebo yang lalu. Pastor Andrew adalah orang yang cinta sama jemaat. Pastor Andrew adalah orang yang mau kasih yang terbaik. Kenapa? Karena jemaat itu dicintai sama Tuhan, betul ya? Jemaat itu dicintai sama Tuhan. Kalau jemaat dicintai sama Tuhan, kita yang cinta Tuhan, kita juga harus mencintai orang yang dicintai sama Tuhan. Kasih contoh yang sederhana. Siapa di sini mengasihi suami atau istrinya? Siapa di sini? Ayo kalau Anda duduk di sebelahnya ngomong sama mereka, Ma, I love you. Laki-laki sama laki-laki jangan ya. Jangan ya. Loh ada yang ngomong, gak bahaya dah itu. Jangan ya. Bahaya itu. Kasih contoh, saya kasih contoh. Suami istri. Suami dan istri saling mengasihi. Anda bilang I love you. I love you, I love you, I love you. Tapi dia punya
yang namanya orang tua alias mertua Anda. Jadi kalau Anda mengasihi suami berarti otomatis harus mengasihi keluarganya. Setuju ibu-ibu? Susah banget aminnya ini setujunya. Betul? Betul. Kalau kita mencintai seseorang, kita harus mencintai apa yang dia cintai. Anda suka sama seseorang, misalnya anak-anak muda di sini, yang masih single angkat tangan. Yang masih single angkat tangan, coba toles sebelah kiri kananmu. Siapa tahu dapat tenderan hari ini. Yang masih single, jangan cuma cintai pribadinya. Cintailah apa yang dia cintai. Yang setuju katakan yes. Kalau pasanganmu cinta sama mamanya, jangan lu benci sama mamanya. Wah, kayaknya itu ketawa penuh arti itu ya. Pak, Bu, kita cinta Tuhan. Yang cinta Tuhan katakan, Kita cinta Tuhan ya. Berarti kita juga harus mencintai orang yang dicintai sama Tuhan. Yang setuju katakan yes. Tahu siapa yang dicintai sama Tuhan? Tahu? Coba toleh kiri kanan katakan, kamu. Siapa yang dicintai sama Tuhan? Jemaat Tuhan. Jadi saya Pastor Andrew mencintai jemaat. Demikian dengan semua pelayan-pelayan Tuhan. Yang di sini kita sudah satu tekad. Kita mau kasih yang terbaik buat jemaat yang kita layani. Setuju katakan yes? Oke, kita masuk firman Tuhan bersama-sama ya. Jadi saya pernah menyampaikan ini di ibadah umum di Pluit Village. Mungkin banyak yang belum dengar. Kalau nggak salah cuma sekali ibadah saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang pernah datang pada saat itu. Mohon maaf ya. Tapi izinkan saya mengulangi sebentar. Saya percaya firman Tuhan meskipun diulang pasti ada rema yang Anda bisa terima. Setuju katakan yes? Ya, firman itu meskipun diulang terus, pasti ada hal-hal yang berbeda yang kita bisa terima dari firman Tuhan. Sebab itu ayo kita buka Alkitab kita sama-sama di Kisah Para Rasul 5 ayat pertama sampai yang ke-11. Baca sama-sama ya dengan suara keras. 1, 2, judulnya apa? Ananias dan Safira. Ada di sini yang namanya Ananias atau Safira? Bila ada kebetulan ini bukan disengaja atau direkayasa, ini semuanya hanya kebetulan ya. Baca sama-sama dengan suara keras, 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias dan Safira. Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai? Dikuasai? Tanya sama kiri kanan, hatimu dikuasai siapa? Coba dong tanya mereka. Ayo, bantu saya. Ngomong tanya sama mereka, hatimu dikuasai siapa? Lanjut, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak jual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan apa? Tewaslah dia. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengarkan hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira jam 3 kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah padaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk cobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah
mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat 11, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi kita tahu, ini gak ada spidol yang lebih tebal dari ini, yang punya biasanya itu gak ada ya. Oke, semoga yang belakang bisa lihat ya. Jadi barusan apa yang kita baca? Kita membaca tentang dua sejoli, dua suami istri yang bernama Ananias dan apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka menjual tanah, mereka mau kasih untuk pekerjaan Tuhan, lalu mereka ngomong gini satu dengan yang lain. Kita jual tanah kita, sudah gak usah dikasih semua buat Tuhan, sebagian aja. Lalu sebagian kita ambil, sebagian kita kasih. Menurut Anda normal gak? Normal gak? Sejauh ini normal ya? Saya juga menganggap ini sesuatu yang normal. Saya juga tidak berharap Anda menjual semua uang Anda, kasih semua uang Anda ke gereja, lalu besok Anda makan apa. Saya juga tidak berharap Anda melakukan hal yang demikian. Ya, lalu Anda kasih semuanya buat Tuhan. Anda masih punya anak, masih punya istri, masih punya masa depan. Saya tidak berharap Anda melakukan hal yang sama yang dilakukan sama jemaat-jemaat pada saat itu. Yang dilakukan so far normal atau enggak? Normal. Tapi anehnya yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, mereka berkata, kamu mendustai Roh Kudus, kamu mendustai Tuhan. Dan apa yang dilakukan Tuhan kepada mereka? Dilakukan apa? Nyawanya dia apa? Cabut. Wah, kejam gak? Kejam gak? Loh, Pak, yang benar yang mana? Tuhan baik atau Tuhan kejam? Loh, yang benar yang mana? Barusan tadi ngomong kejam, sekarang ngomong baik, gimana dong? Itu namanya orang pelin-pelan. Ayo, Pak, Bu, yang benar yang mana? Tuhan kejam atau Tuhan baik? Kenapa kok Tuhan melakukan hal yang demikian kepada Ananias dan Safira? Ada di sini yang pernah kasih semua uang Anda, harta Anda, aset Anda kepada gereja? Ada yang pernah? Saya berharap enggak ya. Kalau ada yang pernah, satu orang yang pernah, berarti kita semuanya belum pernah ya. Berarti sebagian besar dari kita seperti Ananias dan Safira. Siap-siap untuk, itu dia. Lalu kenapa? Pak, bukannya Tuhan baik? Ya, Tuhan katanya baik. Tuhan katanya murah hati. Setiap minggu Bapak Pendeta ajarin, dalam Yesus ada pengampunan dosa. Dalam Yesus ada kesempatan yang baru. Dalam Yesus Tuhan selalu mengasihi kita. Ya, sejauh timur ke barat, engkau menjauhkan dosaku. Apalagi yang saya pernah khotbahkan. Kasih Allah selalu baru setiap hari, setiap saat. Kasih Tuhan selalu baru. Loh Pak, kalau kasih Tuhan selalu baru, kenapa Ananias, Safira, begitu mereka tidak memberikan segalanya buat Tuhan, ternyata masalahnya bukan di mereka kasih atau enggak kasih. Ada alasan yang tersembunyi. Ini mikrofon bisa dibesarin enggak? Kayaknya ngotot banget ya. Belakang bisa dengar Mas Ian? Masih bisa dengar ya? Agak dinaikin dikit. Oke. Kenapa? Kok dalam Kisah Para Rasul perjanjian, bukan perjanjian lama loh. Perjanjian baru. Yesus sudah mati enggak? Yesus sudah mati. Ada pengampunan dosa enggak? Ada pengampunan dosa. Tetapi kok kenapa? Pak Bu, ternyata kalau Anda tidak mengerti, jangan cepat-cepat menyimpulkan, oh Tuhan kejam, Tuhan pelin-pelan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya, dia tetap sama, amin. Tapi kenapa? Pak Bu, ada sebuah pola penulisan dalam, apa ini? Ini bukan cicilan rumah ya. Ini Kisah Para Rasul. Ya, kalau saya mencatat KPR itu bukan cicilan rumah. Ya, tanya sama kiri kananmu, tinggal berapa tahun? Kisah Para Rasul. Ada sebuah penulisan, pola penulisan dari Kisah Para Rasul. Yaitu apa? Catat baik-baik, saya sudah tampilkan di depan.
Setiap kali ada orang percaya, mereka akan disebut sebagai seorang murid. Mereka akan disebut sebagai apa? Saya buktikan ya. Buka beberapa ayat. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-10. Tolong, klik. Di Damsyik ada seorang, ini kayaknya belum makan ya tadi ya. Ayo sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3, di Damsyik ada seorang murid bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Dan ini adalah Ananias yang kemudian hari akan menginjil kepada Rasul Paulus. Jadi dia adalah orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Ayat 36, klik. Di Yope ada seorang apa? Murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali perbuat baik dan memberi sedekah. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Dia seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab itu dia sebut sebagai seorang murid. Lanjut ayat 16. Kisah Para Rasul 16 ayat pertama. Klik. Baca sama-sama. Lalu Paulus datang juga ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya ada seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Setiap kali ada orang percaya, Timotius ini siapa? Nanti kemudian hari Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius. Lahirlah surat 1 Timotius dan 2 Timotius. Sebaliknya, jika ada seseorang yang tidak di dalam Kristus atau belum di dalam Yesus, belum percaya kepada Tuhan Yesus, dia hanya disebut sebagai seorang. Saya kasih contoh. Kisah Para Rasul 9:33. Klik. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidurnya kala lumpuh. Di cerita ini, momen ini, saat dicatat, dia belum percaya kepada Tuhan. Mungkin dia orang Yahudi, mungkin. Yang percaya kepada hukum Taurat. Tetapi dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Klik. 18 ayat 7, klik. Kisah Para Rasul. Maka keluar dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titus yang beribadah kepada Allah, dan di rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Ya, dia beribadah kepada Allah secara taat, tetapi bukan di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah seorang Yahudi. Dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia hanya disebut sebagai seorang. Beda ya, bedakan Yahudi sama orang Kristen. Bedakan. Lanjut, 19 ayat 24, klik. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Misalnya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Seorang yang membuat patung, kira-kira Kristen atau enggak? Kristen atau enggak? Bukan. Karena dia bukan orang dalam Tuhan, dia bukan di dalam Tuhan Yesus. Dia hanya disebut sebagai seorang. Satu lagi, Kisah Para Rasul 22:12, klik. Di situ ada seorang bernama Ananias, Ananias lagi. Ya, rupanya Ananias ini nama yang cukup umum pada zaman itu. Seperti kalau zaman sekarang nama yang cukup umum, nama Niko mungkin ya. Lily mungkin, itu cukup umum. Jessica istri saya. Ya. Itu cukup umum. Tanya kiri kanan, namamu umum gak? Ananias, ada seorang bernama apa? Ananias, seorang saleh menurut hukum Taurat. Ya, dia adalah orang Yahudi yang terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pola penulisan. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti, jangan cepat-cepat menyimpulkan, coba dipelajari dulu, katakan yes. Kita kembali ke Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul 5 ayat pertama, klik. Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Ada seorang lain yang bernama, boleh gak saya simpulkan bahwa ternyata Ananias dan Safira ini ternyata bukan orang yang di dalam Tuhan. Bukan dalam Tuhan. Atau
dia adalah bukan orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada orang yang mengaku dirinya Kristen tapi sekedar Kristen KTP. Tidak menjalankan firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ada tuh teman saya di Surabaya, di Jakarta nggak ada ya, GSS nggak ada ya Jakarta ya. Di GSS Surabaya tanya, dia cucunya pendeta. Dia mau baptis nih. Pastor, saya mau baptis, kenapa disuruh? Saya mau tanya, kamu percaya nggak sama Tuhan Yesus? Gak spiro, oh. Tahu nggak spiro, oh, orang Surabaya bilang nggak seberapa. Oh, ternyata dia di cucunya pendeta dari lahir procot sudah orang Kristen. Tapi sebenarnya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya mau tanya, kita mungkin KTP-nya kebanyakan sudah Kristen. Ya. Kita sudah datang ke gereja, bahkan kita sudah melayani. Saya mau tanya, sudahkah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Tanya sama kiri kanan saudara, sudah gak kamu sungguh-sungguh dalam Tuhan? Coba tanya, ayo bantu saya tanya dong. Ayo siapapun Anda, tanya, coba sama kanan kiri katakan, sudah gak kamu sungguh-sungguh dalam Tuhan? Sebab itu Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, yang pertama, jadilah orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang ya sekedar status aja, tapi sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh kita menjalankan firman Tuhan. Ya. Yuk Bapak Ibu, kita semuanya yang ada di tempat ini, hal yang pertama, kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Coba ngomong sama Karen kini, kamu harus di dalam Tuhan. Apalagi kamu yang melayani, kamu harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di dalam Kristus. Just as Christ are, so are we. Hal yang kedua yang saya ingin sampaikan, ya. Saya nggak mau terlalu mendalami untuk yang pertama. Hal yang kedua yang saya mau melayani adalah gini. Pak Bu, pertanyaannya, kalau Ananias dan Safira tidak di dalam Tuhan atau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kenapa mereka masih memberikan sebagian hartanya kepada Tuhan? Pertanyaannya gitu. Pernah mikir nggak? Kalau mereka nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kalau mereka adalah Kristen bodong, atau mereka orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan, pertanyaannya kenapa kok mereka memberikan sebagian dari hartanya? Mending nggak usah kasih, betul nggak? Tapi kenapa kok mereka tetap kasih? Jadi gini, saya jelaskan ya. Pada zaman itu, pada zaman murid-murid, mereka itu jemaat Tuhan yang hidup bersama. Ya, contoh. Misalnya kita adalah orang-orang yang baru bertobat. Hari Pentakosta kita bertobat. Kita ini hidup sama-sama. Setiap hari kita kumpul, setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Ya, setiap hari kita kumpul terus di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, di rumah orang masing-masing. Cuman ngomong tentang firman Tuhan. Dan uang kita adalah uang bersama. Jadi nggak ada uangku, uangmu, adanya uang siapa? Uang kita. Jadi siapapun Anda yang punya uang, ayo kita taruh sama-sama di tengah. Lalu uang ini milik kita bersama. Kamu perlu, silakan ambil. Kamu perlu, silakan ambil. Lalu kalau ada orang di luar lihat gitu gimana? Enak nih. Gua nggak harus kasih semua. Coba deh, aku kasih sedikit, aku bisa ambil jauh lebih banyak. Paham nggak? Aku ngambil kasih dikit aja supaya withdrawalnya lebih banyak. Oh ini invest ini, kasih sedikit dapat banyak. Yang itu yang kita inginkan kan, modal sedikit mungkin, returnnya sebanyak mungkin. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Itu yang kita inginkan. Jadi apa yang dimaksudkan sama Ananias dan Safira? What are they trying to do? Apa yang mereka sedang lakukan? Tahu nggak? Yang sedang mereka lakukan
adalah mereka sedang mencoba untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Halo? Mereka kira, oh gua kasih sedikit supaya gua bisa ambil lebih banyak. Gua kacau balaukan itu. Mereka berdua sampai dihukum Tuhan segitunya. Kenapa? Sampai nyawa mereka dicabut. Ini perjanjian baru loh, bukan perjanjian lama. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Mereka berusaha untuk mengacau balaukan keluarga Tuhan. Saya kasih tahu ya, dari awal Pentakosta sampai hari ini, ada banyak orang yang berusaha untuk menghancurkan gereja. Ada banyak orang yang berusaha untuk menghapus dan menganiaya orang-orang Kristen. Saya mau tanya, berhasil enggak? Ada yang berhasil? Dari awal, bahkan Kaisar Roma, Kaisar siapapun, mereka menganiaya orang Kristen. Mereka kira orang Kristen sudah enggak ada. Orang Kristen bisa kita tindas, orang Kristen bisa kita hancurkan. Ternyata berhasil enggak? Enggak ada satupun yang berhasil. Kenapa? Karena yang punya gereja, kepala dari gereja adalah siapa? Ini pekerjaannya siapa? Pekerjaannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, begitu ada orang-orang yang Ananias dan Safira berusaha untuk menghancurkan sebuah pekerjaan yang Tuhan mulai. Bukan hadapan sama gembala, bukan berhadapan sama para pemimpin, hadapannya langsung sama siapa? Petrus cuma ngomong gini, ngapain kalian? Ngapain kalian mendustai roh Tuhan? Kenapa motivasimu seperti itu? Mau menghancurkan gereja Tuhan? Langsung ada korban jiwa. Tik, langsung 2 hari, di saat yang sama, 2 orang tewas. Hal yang kedua yang saya ingin sampaikan, yang saya ingin simpulkan dari ceritanya Ananias dan Safira adalah gini. Tuhan adalah pembela umatnya. Ngomong sama kiri kananmu. Tuhan itu pembelamu. Coba ngomong sama kiri kanan. Tuhan pembelamu. Yang setuju katakan amin. Gak perlu Petrus membela diri. Petrus cuma tahu, oh niatmu seperti itu. Gak usah Petrus membela diri. Yang campur tangan siapa? Tuhan. At the same time, tewas. 2 orang. Bukan perjanjian lama, perjanjian, ngomong sama kiri kanan, kamu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ada orang-orang berani mengutik pekerjaan Tuhan. Bukan urusannya sama manusia, urusannya siapa? Sama siapa? Sama Tuhan. Sebab itu para leaders, mohon saya dibantu ya, untuk mengingatkan teman-teman. Ingat ceritanya Ananias dan Safira. Berani macam-macam sama pekerjaan Tuhan, urusannya sama siapa? Sama Tuhan urusan lu. Bukan sama pastor. Pastor bisa apa? Saya bisa apa? Saya di sini saya sendirian kok. Saya nggak punya backing keluarga, saya nggak punya orang tua, saya nggak punya adik kakak, saya nggak punya. Saya di sini cuma sendirian sama istri. Saya siapa yang backup? Cuman Tuhan yang backup. Setahun ini GSS ada karena Tuhan. Saya melihat itu terjadi. Iya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya boleh izinkan berkata ya, bahwa Tuhan gak perlu dibela. Setuju katakan yes? Kenapa kok Tuhan gak perlu dibela? Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan adalah Tuhan hidup, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang melihat. Seperti lagu tadi, kaulah Bapa yang melihat, kaulah Bapa sayang kepada. Jangan dicari di Google, karena itu bukan lagu yang belum dirilis lagunya ya. Lagu kita sendiri itu. Jangan cari, oh beneran jangan cari, nggak ada, beneran nggak ada. Nanti ada gitu. Iya, nanti kita share ya. Nanti abis ini albumnya rilis kok. Yang nyanyi beneran tadi Kak Dewi sama Kak Elvis tadi. Wah, top.
Pak Bu, dia adalah pembela umatnya. Tuhan gak perlu dibela. Siapa kita membela Tuhan? Kalau Tuhan perlu dibela, beri Tuhan saya cupu. Kalau saya perlu membela Tuhan. Saya gak perlu membela Tuhan. Justru saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku butuh dibela sama Tuhan. Jangan pernah Anda jadi orang yang sok-sokan membela pekerjaan Tuhan. Jangan. Gak perlu pekerjaan Tuhan dibela. Dari ceritanya Ananias dan Safira, saya mendapatkan kesimpulan. Tuhan bisa membela dirinya sendiri. Gak perlu campur tangan saya. Saya hanya serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini bukan pekerjaanku. Ini pekerjaannya siapa? Tuhan. Jadi bukan aku yang berperkara, bukan aku yang membela Tuhan. Justru Tuhan yang membela dirinya sendiri. Hebat mana? Kita yang bela Tuhan atau Tuhan yang bela kita? Jadi hidup ini santai. Justru kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak bisa bela diriku sendiri. Cukup Tuhan yang membela saya. Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Hal yang ketiga, yang saya ingin sampaikan. Ya ini jam berapa sekarang, saya punya berapa menit lagi? Oh, sudah habis ya waktu saya ya. Ini SM-nya mana ini? Oh 5 menit. 1 menit. Oh darah Yesus. Oke, gak apa-apa ya. Tak extend time sedikit gak apa-apa ya. Extension ya gak apa-apa ya. Ayo. Betapa pentingnya nomor 3. Betapa pentingnya kita menjadi seorang murid Kristus. Betapa pentingnya kita menjadi seorang murid Kristus. Karena orang yang percaya disebut seorang murid. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, kita menjadi seorang apa? Murid. Saya ketika anniversary ini, saya hanya berdoa pada Tuhan, Tuhan, apa sih Tuhan yang Tuhan inginkan untuk tahun yang akan kedua? Yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Setahun pertama, Tuhan ngomong sama saya, kamu bertumbuhnya ke atas. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita berhasil untuk bertumbuh cukup ke atas. Ya, kehadiran GSJS di kota ini diketahui sama banyak orang. Tumbuh naik. Tapi untuk tahun yang kedua Tuhan ngomong sama saya. Untuk tahun yang kedua, tumbuh ke dalam. Tumbuh ke bawah. Artinya apa? Firman Tuhan berkata, jadikanlah segala bangsa apa? Orang yang percaya kepada aku. Bukan. Jadikanlah segala bangsa muridku. Artinya apa? Kita semuanya di tempat ini kita mau dimuridkan. Amin. Tugasnya murid itu apa? Ini penghapusnya, oh ini sudah. Tugasnya, ini sudah difoto, dicatat, sudah? Sudah ya? Tugasnya murid itu apa? Nah, itu sepertinya mama yang suka ngomelin anaknya, belajar. Nah ya, tugasnya murid itu ngapain? Belajar. Murid itu Kenapa kok seorang murid itu belajar? Kenapa? Karena dia belum sempurna. Siapa di sini yang merasa dirinya sempurna? Aduh, ada yang angkat tangan. Silakan maju ke depannya. Saya duduk. Anda yang merasa sempurna, silakan Anda yang berat ngomong di sini. Ajarin saya gimana caranya jadi orang sempurna. Karena Pastor Andrew pun bukan orang saya juga seorang murid yang terus mau belajar. Kita adalah murid-murid, siapapun kita. Kita masuk ke gereja ini, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan orang sempurna. Saya pun harus banyak belajar. Saya dulu di Surabaya hanya backup dari belakang. Ngatur ini dan itu, bantu papa saya. Saya orang Surabaya yang bilang, dijungkrakno. Apa itu jungkrakno? Didorong ke sini. This is my first time, ini yang pertama kali saya menjadi seorang gembala yang menghandle semuanya. Sebelumnya saya ini cuma backup, tapi puji Tuhan, Tuhan membimbing sampai hari ini. Semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tapi
I have to be frank with you. I have to be honest with you. Saya ingin menjadi orang yang jujur kepada Anda. Bahwa saya sampai hari ini pun masih tetap belajar. Saya nggak sempurna. Demikian dengan Anda semuanya. Setuju bahwa kita bukan orang-orang sempurna? Setuju. Sebab itu, we address ourselves. Tuhan, aku mau adalah seorang murid. Dan tugasnya seorang murid adalah belajar. Ya. Belajar, namanya orang belajar bisa salah nggak? Bisa salah ya? Ada namanya murid 100 semuanya. Kalau sudah bisa semuanya, sudah tahu semuanya, ngapain belajar? Sudah sempurna kok, sudah pinter kok. Justru kenapa kita belajar? Karena kita masih banyak salah. Dalam proses belajar, pasti ada salah. There will always be a mistake. Makanya ada yang namanya anugerah Tuhan. Ada yang namanya God's grace. Apa gunanya kasih karunia dan anugerah Tuhan? Oh, bukan supaya saat saya hidup di dalam dosa, saya bisa terus menerus hidup di dalam dosa. Salah, sesat itu namanya. Kasih karunia itu apa? Saat saya mau belajar jadi orang yang baik, misalnya itu, ya, titik kesempurnaan. Yang saya tahu, saya tidak akan mungkin sampai ke sana, tapi saya jalan ke sana. Betul ya? Saya jalan ke arah kesempurnaan. Tapi in case saya salah, saya gubrak jatuh. Selalu ada anugerah Tuhan. Ayo coba lagi, jalan lagi. Arahnya ke sana, bukan stay di tempat, apalagi arah ke dunia, ke arah yang jahat. Ngerti ya? Anugerah Tuhan itu apa? Di saat saya berjalan ke arah yang baik, ke arah yang Tuhan mau, saya namanya manusia, gubrak jatuh. Tuhan berkata apa? Aku mengampunimu. Ayo, ada kesempatan yang baru. Ayo, bangkit berdiri lagi, jalan lagi. Gua mau jalan lagi, aku mau jalan lagi. Selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Yang setuju katakan amin. Seorang murid, kita harus belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari siapa? Ya pasti bukan dari Pastor Andrew ya. Firman Tuhan berkata di Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29 mengatakan apa? Silakan klik. Matius 11 ayat 29. Baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan Tuhan suruh kita ngapain? Belajarlah daripada Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang mau belajar daripada Tuhan. Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Bisa dibaca nggak ini? Bisa ya, mohon dimaklumin ya. Jelek, agak sedikit jelek. Oke, lemah lembut. Apa artinya lemah lembut? Tolong SM jangan menyerah sama saya ya. 1 menit dari tadi 1 menit di depan. Oke, apa itu lemah lembut? Terakhir ya. Ini saya jam berapa sih ini sekarang? 8:30 ya. Belum ngantuk kan? Ya, belum. Kalau sudah ngantuk ini belakang Pak Joko ada kapal api tuh. Mana Pak Joko? Oke, apa itu lemah lembut? Kasih tahu ya, lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu bukan lemah lembeng. Lemah lembut itu bukan halo gimana kabarnya. Bukan seperti itu Putri Solo namanya. Bukan, oh iya gimana. Ya guys, jangan ya, halo Pak, shalom puji Tuhan. Jangan ya, ngomong sama kiri kanan, sesama lelaki, jangan ya. Tolak itu. Jangan ya, lemah lembut bukan lemah gemulai. Lemah, Yesus gak lemah. Firman Tuhan berkata Yesus itu kuat. Yang setuju katakan yes. Tapi itu apa itu lemah lembut? Hati yang lemah lembut itu apa? Saya gak punya waktu untuk menjelaskan semuanya ya. Kecuali kalau saya dikasih 10 menit sama service manager. 10 menit saya dikasih. Oh dikasih katanya ya, oh puji Tuhan. Kalau saya udah baca ayatnya. Bilangan 12 ayat pertama sampai ketiga mengatakan bahwa Musa adalah orang yang paling lemah lembut. Musa adalah orang yang paling lemah lembut. Tahu gak kenapa di bilangan 12 Musa disebut sebagai orang yang lemah lembut? You know why? Karena gini, di saat
Miriam dan Harun berontak terhadap Musa. Berontak nih. Dan Miriam kena kusta karena pemberontakannya. Tahu nggak apa yang dikatakan sama Musa? Ayat 13, bilangan 12 ayat 13. Ayo. Bilangan 12 ayat 13. Klik. Bilangan 12 ayat yang ke-13. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya. Wah, keren gak ini? Keren ya? Saya mau tanya dan jawab sejujur-jujurnya. Seandainya ada orang yang berontak sama Anda, lalu dia kena sakit. Jawabannya Anda langsung ngomong apa? Sembuhkanlah dia Tuhan, pret. Gak mungkin. Sok suci banget jadi orang. Ada orang yang berontak sama Anda, tiba-tiba kepreset, jatuh, geblak. Ada yang ngomong apa? Lebih keras. Kuapokmu kapan? Syukur. Betul? Betul? Ada yang pura-pura gak ngerti lagi. Langsung bilang, kapok kamu. Dasar kamu orang pemberontak. Makanya jangan main-main sama gue. Lo gak tahu gue siapa. Itu normal ya bagi manusia. Tapi Musa keren. Miriam karena pemberontakannya sakit. Kena kusta. Musa malah ngomong apa? Tuhan, sembuhin dia. Keren gak itu? Keren gak? Bisa gak Anda melakukan seperti itu? Apa itu lemah lembut? Apa ini? Mempunyai hati yang mudah mengampuni. Halo, susah ya? Hati yang mudah memaklumi. Hati yang mudah mendoakan bagi orang yang salah. Love your enemies. Tahu nggak, di abad yang pertama sampai abad yang ketiga, kekristenan naik sekian puluh ribu %. Dan itu tidak terjadi hari ini. Tidak terjadi di kekristenan zaman now. Tidak terjadi. You know why? Terjadi kenaikan sekian puluh ribu % di zaman pertama sampai abad yang ketiga. You know why? Karena pada zaman itu trending topic, you know trending topic? Trending topic pada zaman itu banyak sekali letters, banyak sekali surat, banyak sekali buku yang ditulis tentang love your enemies. Almost all the books, hampir semua buku trending topiknya ini. Love your enemies. Kenapa kok zaman sekarang? Enggak bisa, bahkan kenaikan, I don't think so. Kenapa? Karena zaman sekarang trending topiknya, lu gak bahaya dah. Aneh kan? Trending topiknya apa lagi yang aneh-aneh? Yang terakhir aneh, yang paling aneh itu apa? Ya, lu gak bahaya. There's nothing funny about that. You know? I think there's nothing funny about it. Jadi trending topik. Tapi mau gak kita menjadikan ini menjadi trending topik lagi? Mau gak kita menjadikan ini jadi trending topik lagi? Bisa gak? Susah. Kenapa? Karena zaman now harga diri sudah terlalu tinggi. Kayak harga tanah terlalu tinggi, Pak. Harga tanah, harga diri Anda lebih mahal daripada harga tanah di Kemang, Pak. Bu. Kemang. Oh ya, sorry. Maklum orang Surabaya. Ya, gak pernah ke Kenjeran kan? Saya pernah. Ya, makanya jangan oke. Apa Kemang? Kemang ya. Mohon maaf. Kemang. Kenapa kok zaman sekarang susah untuk ini jadi trending top? Karena harga diri kita lebih mahal daripada harga tanah di Senayan, Pak. Bu.
Setuju? Jangan pura-pura gak tahu. Kamu sama kiri kananmu. Yuk, love your enemies. Kita belajar dari Tuhan. Jesus love his enemies. Ya. Meskipun Tuhan sempat marah di bait Allah. Sempat marah gak? Sempat marah. But Jesus died for them. Tapi Tuhan mati buat mereka. Tapi Yesus mati juga buat mereka. Yang kedua, belajar daripada aku, karena aku rendah hati dan lemah lembut dan rendah hati. Kayaknya saya sudah terlalu banyak membahas tentang rendah hati, tapi kita ngerti artinya rendah hati. Jadi orang yang senantiasa tahu bahwa kita bukan siapa-siapa. Ya, seringkali we are too full of ourselves. Kita sudah terlalu penuh dengan diri kita sendiri. Lu nggak tahu gue siapa. Dia lupa apalagi gue. Ya, seringkali, yuk setiap kita, bukan hanya kita, Tuhan, bukan hanya saya yang belajar tentang lemah lembut dan rendah hati. Setiap kita belajar, jadi orang yang senantiasa rendah hati. Jangan jadi orang yang sombong, jadi orang yang sok-sokan. Iya, memang di luar sana uangmu banyak, pekerjaanmu hebat. Oke, mungkin di luar sana engkau orang yang punya pangkat ini dan itu, pangkatan ini dan itu. Tapi ketahuilah, orang yang rendah hati mengetahui, tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan aku gak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang yang senantiasa menjadi orang yang rendah hati. Jangan jadi orang yang sok-sokan, jadi orang yang sombong. Kita adalah orang yang murid, seorang murid. Jangan kita gak pernah belajar, gua mau gini, lu mau apa? Pernah dengar seperti itu, orang seperti itu? Gua mau gini, lo mau apa? Itu bukan murid. Itu hanya seorang. Hanya seorang. Jangan seperti Ananias dan Safira. Jadilah seorang murid. Yang mau belajar, yang mau ditegur, yang mau memperbaiki diri. Dua hal yang kita belajar. Lemah lembut. Mempunyai hati yang mudah mengampuni. Love your enemies. Jadi orang yang rendah hati. Amin. Siapa di sini hari ini mau bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo silakan memain musik, singers WL boleh maju ke depan. Lagu tadi kunci apa ini? Kaulah Bapa yang melihat, Kaulah Bapa sayang kepadaku, setiap sakit, setiap air mataku, kau lihat, tak kau lupakan. Kaulah Bapa yang peduli, amin. Tak pernah jauh, tak pernah kau tinggalkan. Ku bersyukur dan selalu bersyukur, Yesus ada di hidup. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Siapa di sini bersyukur mempunyai Tuhan yang baik? Ya sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, ku berlari. Ku berlari ke hadirat-Mu dan ku temukan kasih-Mu. Tak pernah jauh, tak pernah jahat, tangan-Mu memeluk diriku. Saat lemah, saat ku takut, pelukan-Mu kuatkanku. Selalu ada, selalu setia dalam hadir-Mu. Ayo sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Kaulah Bapa yang melihat, Kaulah Bapa
air mataku kau lihat, tak kau lupakan. Kaulah Bapa yang amin. Tak pernah jauh, tak pernah kau tinggalkan. Ku bersyukur, Bapa selalu bersyukur. Yesus ada di hidupku. Ingat firman Tuhan berkata, gak perlu kau yang bela Tuhan, justru Dia yang akan membelamu. Saya ingin berdoa hari ini untuk orang-orang yang kau disakiti sama orang. People treat you very differently. Anda dihina, dikucilkan, Anda direndahkan, dipandang sebelah mata sama orang. Kalau itu engkau, firman Tuhan hari ini berkata, Dia Tuhan yang membela. Dia Tuhan yang pasti membela. Gak perlu bela diri. Gak usah bela diri. Jangan buang-buang tenaga bela diri. Karena di saat engkau angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Ya, angkat tanganmu, biarkan Tuhan kaulah pembelaku. Katakan, Tuhan kaulah pembelaku. Semua ngomong, Tuhan kaulah pembela. Kiara lapa syikata yara lamaya. Kiara lama syata yakara lamaya. Katakan sama-sama. Kaulah Bapa yang melihat. Kaulah Bapa sayang kepadaku. Setiap sakit, setiap air mataku kau lihat, tak kau lupakan. Kaulah Bapa. Amin. Tak pernah jauh, tak pernah kau tinggalkan. Katakan, ku bersyukur. Bersyukur, amin. Dan selalu bersyukur. Yesus ada di hidupku. Yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya, angkat kedua tanganmu, katakan, Kaulah Bapa. Kaulah Bapa sayang kepadaku. Setiap sakit, setiap air mataku kau lihat, tak kau. Kaulah Bapa. Amin. Tak pernah jauh, kau tak pernah tinggalkan ku, dan selalu bersyukur. Yesus ada di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, dan selalu bersyukur. Yesus ada di hidupku. Sekali lagi yang bersyukur karena ada Yesus dalam hidupmu, katakan, ku bersyukur dan selalu bersyukur. Yesus ada di hidup. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Kiara lama lama syata yara lama lama yara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir dan biarkan firman-Mu bukan hanya masuk dalam telinga kami, tapi kan masuk dalam pikiran kami, dalam hati kami. Roh Kudus, Kau yang materaikan, Kau yang tetap berbicara. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mau serahkan jemaat Tuhan, setiap pelayan Tuhan, dan gereja-Mu dalam tangan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang berperkara di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati hari ini. Sama-sama kita mau katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita.
Haleluya. Silakan kembali duduk, puji Tuhan.